Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, Bu Guru akan mengabsen terlebih dahulu ya, untuk mengecek kehadiran kalian. Anggit, Hadiro. hadiro. Bayu, Hadir. hadir. Bagus, Hadir. hadir. Desi, Hadiro. Tanjung, Hadiro. Pias. Hadiro. Alhamdulillah berangkat semua ya. Oke, baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ilmu tajwid ya. Kita sudah membahas tentang ilmu tajwid. Oke, Guru akan mengetes sedikit kalian agar teman-teman semakin siap ya. Karena Bu Guru lihat banyak yang masih leye-leye, masih senderan. Coba Mbak Anggit, tolong sebutkan huruf dalam idgham bila gunnah itu ketika bertemu apa? Huruf hijaiyah apa? Nun sukun dan tanwin ketika bertemu huruf apa kalau idgham bila gunnah? Huruf lam dan ro. Huruf lam dan ro. Ya, berarti masih ingat ya yang minggu kemarin? Masih, Bu. Ya, pintar. Alhamdulillah. Nih teman-teman, kita kan sekarang memang dalam keadaan pandemi ya. Tapi Bu Guru berharap meskipun seperti itu, teman-teman tetap semangat untuk menuntut ilmu dengan segala macam hal-hal yang menghambat kita di pandemi ya. Kita harus tetap semangat untuk menuntut ilmu seperti itu ya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang idgham bila gunnah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana hidup sederhana. Seperti itu, hidup sederhana. Tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini adalah agar teman-teman bisa mencontohkan teladan Rasulullah tentang hidup sederhana. Kemudian teman-teman juga agar yakin bahwa hidup sederhana adalah cerminan dari iman dan teman-teman dapat melakukan hidup yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Baik, sebelum kita ke materi, Bu Guru sudah menuliskan di sini salah satu ayat yaitu Quran surat Al-Furqan ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusri wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ya, Quran surat Al-Furqan ayat 67. Yang artinya begini teman-teman. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang maha mengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Nah, jadi ini pembuka untuk materi hidup sederhana. Jadi pengertian hidup sederhana itu seperti itu ya anak-anak, bahwa hidup sederhana adalah hidup yang tidak berlebihan, kita hidup secara wajar tetapi juga tidak kikir. Nah, sebagai teladan kita Nabi Muhammad SAW, seorang rasul dan seorang pemimpin yang hebat. Tetapi beliau itu tidak pernah hidup berlebihan. Dalam Al-Kisah saja Nabi Muhammad SAW itu ketika tidur hanya menggunakan sehelai tikar, dan ketika bangun tidur masih terdapat bekas tikar di pipinya. Itu menunjukkan bahwa betapa sederhananya hidup Rasulullah, dan kita sebagai umatnya sangat dianjurkan untuk hidup sederhana seperti Nabi, dan kita dianjurkan untuk hidup sederhana sesuai dengan perintah Allah seperti dalam firman-Nya Quran surat Al-Furqan ayat 67. Ya, sampai situ anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu, tanya. Oh ya, silahkan Mbak Anggit. Mau tanya ciri-ciri orang sederhana gimana ya, Bu? Ya, ciri-ciri hidup sederhana. Bahwa orang yang hidup sederhana itu yang pertama, dia akan membelanjakan hartanya secara wajar atau tidak berlebihan. Kemudian orang yang hidup sederhana itu akan bersikap apa adanya, ya, bersikap apa adanya. Kemudian ketika dia mempunyai harta lebih, misalkan teman-teman nih, kan ya pasti teman-teman setiap hari diberi uang jajan ya oleh ibu, oleh bapak. Nah, ketika membelanjakan uang jajannya itu, kalau teman-teman sebagai orang yang hidup sederhana, ciri-cirinya maka teman-teman akan membelanjakannya dengan seperlunya saja, tidak berlebihan. Kemudian ciri-ciri orang sederhana lagi adalah tidak hidup boros dan tidak hidup mewah, tetapi hidup sewajarnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian hidup sederhana contohnya lagi adalah bersyukur. Orang yang hidup sederhana itu
akan cenderung bersyukur. Bersyukur atas apa yang mereka miliki, sehingga mereka tidak berkeinginan untuk hidup foya-foya ataupun hidup secara berlebihan. Seperti itu ya Mbak Anggit? Ya Bu. Sudah jelas? Sudah. Iya. Kemudian nih teman-teman, hidup dengan sederhana juga memiliki keuntungan. Di antaranya, orang yang hidup sederhana itu pasti hatinya akan tenang, hidupnya akan tenang karena tidak ingin ini, ingin itu. Kemudian orang yang sederhana keuntungannya juga pasti akan mendapatkan pahala, disayang Allah karena menjalankan perintahnya. Kemudian orang yang hidup sederhana juga cenderung akan disenangi oleh banyak orang karena dia tidak neko-neko, seperti itu ya. Nah, kemudian ketika hidup sederhana dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari teman-teman, ketika misalkan seperti ini, sekarang sedang musim sepeda ya Mbak Mas ya. Iya, tapi ketika teman-teman hidup dengan sederhana, kalian tidak akan ingin untuk mengikuti tren, minta ke bapak ibu, yang maksa beli sepeda, enggak. Ketika kalian sudah punya sepeda yang ada, kalian pergunakan dan tidak melulu mengikuti keinginan karena tren, karena ingin hidup mewah, karena ingin sombong, seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Enggak Bu. Iya, kalau sudah, Ibu simpulkan ya pembelajaran pada pagi hari ini bahwa hidup sederhana itu sangat banyak keuntungannya dan sangat dianjurkan di agama Islam dan juga merupakan hidup sesuai dengan teladan Nabi Muhammad SAW. Dengan hidup sederhana, kita akan hidup tenang, kita akan disenangi banyak orang, kita akan mendapat pahala dan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itu kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini. Dan untuk evaluasi teman-teman, silahkan dicatat ya. Silahkan dicatat. Bu Guru punya soal untuk dikerjakan dan akan dikumpulkan minggu depan. Yang pertama, jelaskan cara hidup sederhana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri orang yang hidup sederhana. Yang ketiga, sebut dan jelaskan keuntungan dari hidup sederhana. Sudah dicatat? Sudah. Ya sudah. Jadi Ibu pesan kepada kalian, hiduplah dengan sederhana, tidak berlebihan, tetapi juga tidak mempersulit diri kalian. Demikian, apabila banyak kesalahan Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.